بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. فالصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وابتعادا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وقال أيضا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صدق الله العظيم. أما بعد. Jajaran para alim, para ulama, dan juga para umara yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Secara istimewa beliau yang mulia, guru kita bersama, beliau Kiai Haji Hadiri Al-Maduri, selaku pemangku Pondok Pesantren Nur Ilahi, beserta seluruh jajaran majelis keluarga yang saya hormati dan saya takzimi. Yang mulia Kiai Haji Musleh, dan juga beliau yang mulia Kiai Abdullah Fakir, dan beserta seluruh jajaran para alim, para ulama, para masyayikh, para guru yang hadir. Mohon maaf tidak bisa saya sebut satu persatu karena sebagian ada yang tidak tahu namanya. Namun kepada seluruh jajaran para kiai, para alim, para ulama yang hadir, meskipun tidak saya sebut satu persatu, sedikit pun tidak mengurangi takdim dan hormat pribadi kepada seluruh jenengan. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Al-umara, secara khusus beliau yang mulia Bapak Haji Farhan SE MSI, beliau selaku Wakil Bupati Ketapang yang alhamdulillah pada malam hari ini beliau hadir di tengah-tengah kita. Sangat saya taati dan sangat saya hormati. Dan juga beliau yang mulia Kiai Haji Muhammad Faisal Maksum selaku Ketua MUI Ketapang. Beliau yang mulia Dr. Andes Kiai Haji Satuki Fuddin MSI selaku Ketua NU Ketapang. Beliau yang mulia Kiai Abdurrahman Yasin SAG MHI, pengasuh Pondok Pesantren Nur Ilahi Al-Islami Sungai Kinjil. Dan juga tidak lupa beliau yang mulia Bapak Haji Mathoji Sarjana Ekonomi selaku Wakil Ketua DPRD Ketapang. Dan juga tidak lupa yang mulia Kiai Rudi Hartono SPDI selaku Bapak Lurah Sampit yang pada malam hari ini juga hadir di tengah-tengah kita. Dan juga Ibu Lurah Sukaharja yaitu Ibu Budi Rahayu, dan seluruh hadirin hadirat, muslimin muslimat, wali santriwan, wali santriwati tanpa terkecuali. Sebagai awal dari perjumpaan kita, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan Alhamdulillahi rabbil alamin.
dengan izin Allah. Pada malam hari ini kita bukan karena kebetulan tapi dengan kehendak Allah bisa bermuwajjahah, bisa bertatap muka di acara Haul As-Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas Al-Maliki dan juga Haflatul Imtihan wal Ikhtibar Pondok Pesantren Nur Ilahi. Mudah-mudahan berkumpulnya kita pada kesempatan malam hari ini merupakan satu tanda bahwa kita akan disatukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di suatu tempat yang bernama Al-Jinan atau surga-surganya Allah. Amin Allahumma. Salawat salam mari kita haturkan kepada junjungan baginda Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam ilmiah, minadz zulumat ilan nur, dari alam yang gelap gulita dibawa kepada alam yang penuh cahaya. Yang dinamakan gelap kata ulama al-jahluh, kebodohan, dibawa kepada alam yang terang benderang al-ilmu, sehingga ilmu itu kata ulama bagaikan lampu. Orang yang berada di dekat lampu bisa membedakan antara merah dengan biru, sebagaimana orang yang berilmu akan membedakan antara halal dengan haram, antara hak dan batil. Dan mudah-mudahan semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini termasuk dari kelompok-kelompok yang mendapat syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yauma la yanfa'u malu wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Amin Allahumma. Para alim, para ulama dan juga Bapak Wabub dan seluruh jajaran tokoh masyarakat, mohon maaf bila saya pada kesempatan malam hari ini duduk di atas sendirian, di atas kursi. Saya paham maksud panitia kenapa semua penyambut disediakan podium sementara saya disediakan kursi. Karena kalau saya berdiri di podium maka yang kelihatan cuma pecinya. Karena tingginya podium dengan orangnya sama. Makanya ketika lebat ki buru saya paham yang ada di benak ibu-ibu. Ini kene. Baca gila orang ngetok sih kene. Nah. Jadi tak langkung para kiai. Juga Bapak Kapolsek tak langkung tak sebut Bapak Dandim, Bapak Koramil dan seluruh tokoh masyarakat. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Yang pertama pada malam hari ini adalah acara haul. Ma maknal haul? Apa yang dinamakan dengan haul? Haul itu kalau dari penjelasan Al-Abu Ya'ali Al-Mutahhar, haul ini artinya banyak. Haul itu ada 3 makna haul. Yang pertama, haul itu mempunyai makna tempat sekitar. Hal ini dikutip dari firman Allah, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Ayat ini biasanya dibaca ketika memperingati Isra wal Mi'raj. Apa itu Isra? Isra itu berjalan di malam hari. Apa itu Mi'raj? Mi'raj itu artinya naik. Jadi kalau ibu-ibu punya suami tiap malam gak pulang-pulang, gak usah marah, berarti suaminya mau Isra. Jam 11 malam suaminya pulang, ketok pintu, cepatlah dibuka, itu tandanya suaminya mau Mi'raj. Hahaha yo. Ku ngerti minta ngeneng nik ngening ya. Ada kok akan deka watuan nedok dia. Ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Barakna, Masjidil Aqsa itu yang kami barokahi, yang kami beri barokah, haulah, di sekitar tempat masjid itu. Ini haul mempunyai makna tempat sekitar.
Ada haul mempunyai makna tempat menghindar. Ini diambil dari zikir yang biasa kita baca, la haula wala quwata illa billah. La haula, tidak ada tempat untuk menghindar dari perbuatan keji dan mungkar. Wala quwata, dan tidak ada kekuatan untuk melaksanakan taat illa billah, kecuali dengan pertolongannya Gusti. Jadi haul yang kedua mempunyai tempat menghindar. Haul yang ketiga ini mempunyai makna 1 tahun. Makanya dalam bab zakat, kalau ada orang punya harta, baik itu emas ataupun itu dari makanan seperti padi, gandum dan sejenisnya, kalau sudah mencapai 1 nisab, terus mencapai 1 haul untuk emas perak, maka wajib mengeluarkan zakat. Apa haul? 1 tahun. Jadi kalau ada acara haul Sayyid Muhammad, berarti 1 tahunnya As-Sayyid Muhammad. Kalau yang meninggal sudah 10 tahun, berarti haul yang ke-10. Kalau sudah 14 tahun, haul yang ke-14. Cuman meskipun tidak perlu dirinci, sepenting korlah haul berarti kepatian, berarti sedeh. Jadi kalau cukup, yang penting sudah tahu paham maknanya meskipun tidak diperjelas. Lu kok perlu dihauli? Kenapa Sayyid Muhammad kok dihauli pada kesempatan malam hari ini? Sebentar sebelum saya membahas kepada haflatul imtihan wal ikhtibar, kenapa kok perlu haul? Sayyid Muhammad ini adalah waliyun min awliyaillah, adalah wali dari beberapa wali-walinya Allah. Bahkan beliau ini oleh ulama-ulama Indonesia dinyatakan sebagai mujaddid pada tahun 1400. Siapa mujaddid itu? Setiap 100 tahun Allah mengutus ulama untuk memperbaharui agama. Setiap 100 tahun. May yujaddidu laha dinaha. Jadi ada orang yang oleh Allah diutus untuk memperbaharui agamanya umat. Beliau ini adalah mujaddid pada tahun 1400 Hijriah. Dengan bahasa lain, Sayyid Muhammad sudah pasti masuk surganya Allah. Sayyid Muhammad sudah pasti kekasih Allah. Sayyid Muhammad sudah pasti mendapatkan tempat yang mulia. Bismillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan kalau sudah masuk surga, kalau sudah mulia, kenapa perlu dihauli? Kenapa perlu ada haul? Perlu diingat, haul itu kata ulama ada 3 tujuan. Haul ni kabeda telok macam tocunah. Tiba ni untuk anyok nak kisah para malolo haul ni kah. Makanya kalau ada doa haul pasti ada doa seperti ini. Ala annallaha ayyaghfira lahum wa yu'li darajatihim wa yu'idu alaina min barakatihim. Ada 3 tujuan mendoakan orang mati. Beda telok tujuan atu aki orang mati. Sepertama, ala annallaha ayyaghfira lahum. Tujuan yang pertama, orang yang mati agar diampuni dosanya oleh Allah. Ini untuk siapa? Ini tingkatan kita. Orang Ketapang, orang Jawa Timur, orang Bangkalan, termasuk Sengkumik, nikah pasteh mun mateh ngibetu. Karena memang manusia itu tempatnya dosa. Makanya dulu ada qasidah lagunya, begini dosa, begitu dosa, di mana-mana orang berdosa. Sebaik-baik orang berdosa yang bertaubat pada Tuhannya, menghapus dosanya dengan amal yang berguna. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Astagfirullah. Di masjid astagfirullah, turun dari masjid nyolong sandal. Can malaikat entah puka colong ngarai kok. Colong istighfar so ko nangicok. Lah itu manusia. Lah karena kita ini pasti punya dosa, maka kalau kita meninggal dunia ada yang mendoakan, Allahumma ghfir li abi, Allahumma ghfir li ummi,
waghfir li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyarikil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha aynama kanu min ahli la ilaha illallah. Orang yang mati ketika didoakan oleh orang yang hidup dimohonkan ampun, maka dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Ini tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, mendoakan orang mati itu bukan untuk memohonkan ampun, karena yang mati tidak punya dosa. Contohnya, ada anak kecil mati berusia 1 hari, 2 hari, 2 bulan, 3 bulan, ini masih belum punya dosa. Arapa? Tak teman nyurno andreng mandi. Ya kan si umur 3 bulan. Nggak ngono dia nih. Bapak nih, wah. Gini bangki. Ya Allah, gak usah orang mandi. Saya perjalanan berangkat pagi dari Surabaya tadi menuju Jakarta. Depak ke Jakarta, alhamdulillah. Banyak pakaian bupati. Bukan bupati pejabat, bukan. Bupati yang buka paha tinggi sekali. Ya Allah, ejeling haram, tak ejeling eman. Untung saya teringat makalahnya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali pernah dawuh, nadratul ula lakah wa nadratus saniyah alaikah. Pandangan pertama kepada auratnya orang lain itu tidak dosa. Buh, mak nyaman hukum mai ko. Ini ngunceng boleh kan aja ko. Keceleguk nyari ko. Kalau melihat pertama kali gak dosa. Kenapa? Itu namanya tidak sengaja. Dengan catatan sesudah melihat maka kita menghindar. Cepun orang matura setelah melihat kita harus berpingu. Ngerti? Ya kurang ngerti. Ya kan sepenting ngerti. Maka baca Inggris pun tak ngerti. Baca Inggris benih kalau sempian maka gula tak ngerti dia. Ngetela sempian dah ada empah ngetela kering bini muka kalampi ngetela kapi bun babanah. Itu kalau pandangan pertama agak dosa karena sampean tidak menyengaja untuk melihat, berarti kayak ketepaan. Sepenting tulah apa yang astagfirullahaladzim cek koning kana lah. Sepenting tulah apa yang kayak mau beli boleh, masya Allah mulusnya. Luar biasa indahnya, tiada yang cacat dan tercela cantiknya. Ini lagu atas aku pak ada. Ini kalau bapak mau ke atas lembur kia. Siapa hai kok? Si nggak ngencat kemin kayak gini. Jadi pandangan yang pertama, lakah manfaat atasmu. Itu tidak haram. Sepenting tuli nyimpang. Ingmun ibuli boleh. Apa anda juga? Nah itu dosa. Berarti sampian kalau menoleh untuk kedua kalinya sudah ada niat menyengaja untuk melihat perkara yang dilarang Allah. Jadi mun ajling sekalian tak tu setusa mundukale. Dan siapa kan? Cang pidato mal mamun sekalian tak tu setusa mundukale nah. Oh ya mun pan ngetelak sekalian cak atole pah pamare eko. Itu seberarti beda niat pelaku. Tapi waspadalah, kejahatan terjadi bukan karena ada niat dari pelaku tapi karena adanya kesempatan. Maka di rumah tak niat keng mun depak ke pasar nemu saya buka tak atole cekak. Tanya, olen japa demi cek koning ngai kok. Lah anak kecil mati itu tidak dosa. Tapi didoakan. Kadang sampai 7 hari 7 malam, kadang 40 hari ada acara. Padahal yang wafat anak kecil masih berumur 2 tahun, 3 tahun belum dosa. Lu kok didoakan? Doa kepada anak kecil ini bukan untuk memohonkan ampun, tapi untuk wayu'li darajatihim, untuk mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah surga. Anak kecil itu sudah dapat surga itu. Kenapa? Surga itu isinya 2.
Yang pertama wildan. Siapakah wildan itu? Wildan itu adalah anak kecil yang mati sebelum murahik atau sebelum baligh, belum punya dosa, mati, maka dia akan menjadi isinya surga yang bernama wildan. Jadi di surga itu nanti tidak sepi, ada anak-anak kecil main kelereng, main bola, main mercon. Gak tahu mercon apa beda panja, tak tahu. Yenja mun beda mercon di swarga kan saya so metenekin kan neraka gendur ya. Cek swarga tak ada apoi. Jadi anak kecil itu sudah pasti masuk surga. Kenapa kok didoakan? Untuk dinaikkan tempatnya. Jadi sudah surga. Surga itu ada 7, ada yang menyatakan 8, tapi 7 surga atau 8 surga itu tingkatannya 666. Jadi kalau didoakan makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Karena anak kecil sudah pasti masuk surga. Jadi surga itu isinya yang pertama wildan, anak kecil. Jadi di surga nanti banyak anak-anak bermain-main, berlari-lari. Itu anak kecil yang mati dalam keadaan belum berdosa langsung masuk surga. Yang kedua isinya surga itu adalah hurul ain. Siapakah hurul ain? Hurul ain itu adalah bidadari-bidadari surga. Untuk siapa? Bidadari ini untuk dayang. Jadi kalau ada orang meninggal dunia, makanya sampean yang ibu-ibu gak usah kepikiran. Lu di surga nanti ada bidadari, bagaimana dengan kami? Kalau suami istri mati sama-sama masuk surga, yang laki-laki akan menjadi raja, yang perempuan sampean istrinya akan menjadi ratu. Bidadari akan menjadi dayang. Karena kecantikan sampean itu 1000 kali lebih cantik daripada bidadari. Padahal bidadari itu andaikan satu rambut, sehelai rambut diperlihatkan kepada orang ketapang yang punya istri itu lupa kepada istrinya. Padahal satu helai rambut saja. Seperti apakah kecantikannya? Makin kok penasaran kia pada tak tahu kak iya. Yang jatuh koknya gue mariatem mobil sembian. Saya juga tidak pernah tahu. Yang jelas bidadari itu kata Rasulullah, saking kuningnya, saking mulusnya sampai transparan. Bidadari ini kemun nginum aing dari lesan seakhiri ke bebe ni ke padang. Tetih tembus pandang, transparan, saking mulusnya sampai transparan kata Rasulullah. Mun nginum aing dari colok seakhiri ke bebe pada bendeng bini suka harjanya. Mun pah aing dari colok seakhiri ke bebe padang keng jaga nate hedung aja ilan. Lanjut deh kok. Apa sih ngajak lanjut gitu? Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi anak kecil langsung masuk surga. Yang kedua isinya surga hurul ain. Makanya saya sering mesen setiap acara pengantin, acara walimah. Kalau ada walimah didoakan agar mempelai ini menjadi jodoh bukan cuma di dunia tapi sampai akhir, sehingga nanti sampian raja yang perempuan akan menjadi ratu. Madura terkadang tak senikah ngalak pasir ia tengah topoaki kong lekongah mantir tak karoni sergi tenyengah mantir pakuni ser sampai pongkel pongah. Yang Madura kita doakan kedua mempelai mudah-mudahan jodohnya sampai kakek nenek. Cek karo kakek nenek mun karokeun kakek nenek mun kakek nenek atelak sing ngasak ke siapa karin aja nggih tak mun ki mudah atelak bisa bini boleh mun lah tua ya deh ya mereka kan mentua sini kayak bala kek ngocak ke babi ni make tal pertagi melo bisa eka sebini nyampit deplok lah ngala embu orang mula deplok je kerso kerso dek remah ya ker je tak masuk eka didoakan agar menjadi jodoh. Lah kalau laki-laki masuk surga dan ternyata sampian tidak mempunyai istri, bagaimana? Itulah nanti bisa beristrikan bidadari. Bahkan kata Al-Imam As-Sawi, laki-laki yang amalnya baik di surga itu bisa beristrikan 1000 bidadari. Satu laki-laki bisa beristrikan 1000 bidadari. Mbak apa ngocak? Iya yong. Mun saya bu saya masa ngasih lebar aja apa ya kok?
Oh, kong pada masuk surga sampean tak usah lebaran kak iki. Asarungan mak le gempang bingkes ya. Jadi anak kecil itu langsung masuk surga. Bahkan hebatnya lagi, kalau anak meninggal dalam keadaan masih anak-anak, maka anak ini nanti akan menjemput orang tuanya. Anak ini tidak mau masuk surga sendirian, kecuali kedua orang tuanya ikut bersamanya ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam suatu ketika punya anak, anaknya wafat. Sahabat ini sedih luar biasa. Dihampiri sama Rasulullah, lalu Rasulullah dawuh, amma tuhibbu an ta'tiya baban min abwabil jannah illa wajadtahu alaihi yantadiruk. Apakah sampian tidak senang apabila nanti sampian lewat di pintu-pintu surga, maka anak sampian menjemput di pintu surga, anaknya tidak mau masuk surga kecuali kedua orang tuanya dibawa masuk ke surga juga. Artinya apa? Orang yang punya anak meninggal, anaknya dalam keadaan masih belum punya dosa, beruntunglah dan bersabarlah. Itu merupakan tanda bahwa sampian orang tua yang punya anak meninggal waktu kecil, sampian akan menjadi orang tua yang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Seandi anak kini mate pasabar sampian, anak kini wafat sampian pa ikhlas pasadar, insyaallah sampian ni kekeng masuk surga. Sampian seandi anak kini ternyata anak tak mate, tina cekel. Ya njak tak kok pikir, tang anak belu ku mati sekali kok. Apa nasi pang neng aja cekel le mentelik. Empon. Sampian anak anak yang kecil itu nanti bisa membuat surga. Yang tidak mati, yang ada di pondok bisa ngaji. Saya tadi masuk sini sekitar jam 4:30. Nggih, Kiai. Di sini ternyata sudah ada demonstrasi. Ada pertanyaan terkait masalah Al-Qur'an. Bodoh pertanyaan masalah fikih. Kula ngitek tak keluar, tak kok tanya agi kia. Ya jare kula pan keluar padarin jangan benak anak saya sekolah. Untungnya tadi dikawal bersama Banser, diiringi dan juga dikawal sama Bapak Wakil Bupati. Jadi saya ketahuan, andaikan tak bareng Wakil Bupati, elang pula. Elang. Karena ini pertama kali saya di Ketapang. Di Pontianak pertama kali dulu. Ada yang tahu. Kebetulan mobil gak bisa masuk. Karena mobil gak bisa masuk, dibawa pakai sepeda. Dikawal lah pakai sepeda. Ada konvoy. Ketika hampir nyampe acara, akhirnya sepeda yang paling awal itu klakson yodi. Akhirnya yang di acara itu tahu bahwa rombongan kiai datang. Akhirnya hadrah etapu talal badaru alaina. Cukup kapi mancing. Kula turun dari sepeda haram ke situ ngaku beda saya salaman. Pak tanya ki, kemah kiai nak, kemah kiai. Ker pikiran ya Allah, mak kita di penceramah mun tak pati genteng melas. Maka namun sampean tetia mau beli teku galu, mun tak genteng burung aki pai. Nakop cokop kula 11. Lah bukan cuma di Pontianak, di Madura sama. Saya pernah keundangan karena supir capek, saya suruh istirahat di kursi belakang. Saya yang nyetir. Akhirnya ya mbok bi Banser. Kata tuan rumah, mobil para kiai disuruh masuk. Masuk gerbang bah yang mbok bi Banser. Mobil kiai. Ulah eki mobil kiai. Bae jeling ke dalam. Kemah kiai naik. Centap buka colon ngaragu gitu. Titis nyopirnya ku absak. Benar. Sambil namun ngonceng penceramah piape sambil ku YouTube lo kerap. Ya Allah biar pikir mun tak genteng pokok. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi mendoakan orang mati itu yang pertama untuk memohonkan ampun. Ini kelompok kita. Yang kedua bukan untuk memohonkan ampun karena yang mati tidak punya dosa. Siapa? Anak kecil. Yang ketiga bukan untuk memohonkan ampun karena yang mati tidak punya dosa. Bukan untuk meninggikan derajat, untuk meninggikan tempatnya di sisi Allah karena tempatnya sudah tinggi di sisi Allah. Apa tujuan yang ketiga? Wa yu'idu alaina min barakatihim.
yang diharapkan mengalir kepada kita barokah dari orang yang sudah wafat. As-Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas al-Maliki ini adalah tokoh pakar Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sangat ditakuti oleh kelompok-kelompok lain. Sehingga ketika ada As-Sayyid Muhammad ibn Alawi ini di Makkatul Mukarramah dulu ngaji di Masjidil Haram, ngaji kitab itu bebas. Ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak berani disebarluaskan. Namun setelah beliau wafat sudah tidak ada ulama yang ditakuti. Akhirnya kelompok-kelompok lain, tidak sebutkan saya nama kelompoknya karena ini rahasia perusahaan, sekarang menyebar luas. Beliau ini min ahlil jannah. Kemarin beberapa waktu yang lalu dibongkarlah kuburan beliau, karena di Makkah itu setiap kuburan kalau sudah 5 tahun 10 tahun itu biasanya dibongkar untuk diganti kuburan yang baru. Cuman untuk kuburan As-Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas al-Maliki ini tidak jadi dibongkar. Kenapa? Karena jasadnya masih utuh. Sudah puluhan tahun wafat, oleh Allah dijaga jasadnya sebagai bentuk bahwa beliau adalah waliyun min awliyaillah. Setanah teti kamul ja'an. Ku lebih sampian setanah teti jarengkong. Ya kan tu beda jarengkong dia. Beda jerengkong. Ada hantu. Orang mati itu gak ada yang jadi hantu, gak ada. Gak ada. Makanya Fatawi Ismail itu dalam Qurratul Ain, Syekh Ismail Osman Azan menyatakan bahwa sebenarnya jarangkung itu arah apa ya gitu. Bahasa Indonesia jerengkong apa? Hah? Ini jarangkungnya. Lu gak ada bahasa Indonesia. Bahasa Madura itu unik. Bahasa Madura itu ada yang tidak ada bahasa Indonesianya. Banyak. Contohnya nyapo. Apa bahasa Indonesianya nyapo? What is the meaning nyapo? Ada. Nyapo itu bahasa Indonesianya nyaput. Ada lagi bahasa Madura yang tidak ada bahasa Indonesianya, yaitu cuduh. Apa bahasa Indonesia judu? Jodoh kan. Kok mau dipijat kaki judu lek pah beres. Mau pijat desa tak judu. Saya kalau dipijat kamu jodoh deh ya. Make pijat ngandung kaki. Gak ada. Jarangkung itu sama, gak ada bahasa Indonesianya. Apakah orang mati itu jadi jarangkung? Cagil lah pentong benang kuaris. Atau pak karing ngapa dinak dia. Orang mati ni ke dadi jerengkong. Punten, jerengkong ni ke bedah, tapi orang mati lo dadi jerengkong. Jerengkong ni ke setan sengaja aropa orang si mati untuk menjadi fitnah bagi orang yang masih belum mati. Yang mau Madura kaya rak toraan. Biasanya bukan bukrin orai, kapan mandi orang mati. Dadi mun jadi dadi jerengkong. Mai temu bu lecah. Kok si mandi mun lecak jadi tak tetin lek. Buk, mun lecak jolok teti buk, si teti mun gera bu. Jerengkong. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi tujuan haul As-Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas al-Maliki bukan untuk memintakan ampun, karena beliau saya yakin hakul yakin tidak punya dosa. Atau kalau punya dosa sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk memohonkan agar tempatnya diberi tempat yang tinggi. Saya yakin hakul yakin insyaallah tempat beliau adalah di bawah tempat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, di tempat yang paling tinggi. Kenapa kok ada haul? Wa yu'idu alaina min barakatihim. Yang kita harapkan adalah barokah. Amin kok teh. Itu aki cengeng. Itu pak kering apa ketapang dia. Pada kaki jehuk. Watak nyampit karo cengeng ra. Tak teman nemu ring genteng dia. Jadi wa yu'idu alaina min barakatihim, yang diharapkan adalah barokahnya. Ketika kita doa bersama-sama, kita baca Fatihah tadi bersama-sama, baca sholawat bersama-sama dengan niat sebagai haul As-Sayyid Muhammad ibn Alawi, insyaallah semua yang hadir
termasuk dari kelompok-kelompok yang mendapatkan aliran barokah dari Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas al-Maliki al-Hasani. Amin Allahumma, amin Allahumma. Dan mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala kita juga mendapatkan barokah dari Habib Husain bin Ahmad Al-Jufri dan juga Habib Idrus bin Segaf Al-Jufri dan semua para habaib yang kita hauli pada malam hari ini. Secara khusus Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas Al-Maliki, yang mana beliau ini kitabnya yang sangat terkenal dan banyak dikaji oleh masyarakat. Nama kitabnya adalah Al-Mafahim Yajibu an Tusahhah, yang membahas tentang pemahaman-pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Diperbolehkannya tawassul, diperbolehkannya mendoakan orang mati yang pada akhir-akhir ini dinyatakan bid'ah, bahkan sampai ada yang menyatakan kufur. Beliau membahas di kitabnya Al-Mafahim atau Mafahim bahwa itu adalah perbuatan yang diperbolehkan oleh syariat, yang dibenarkan oleh ajaran Islam. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti apa yang menjadi dawuh, apa yang menjadi ketetapan Sayyid Muhammad ibn Alawi, barokahnya mengalir. Semoga sentiasa hadir epapolong sareng Sayyid Muhammad iswargana Allah. Amin Allahumma, amin Allahumma. Pon, itu pertama. Yang kedua, kita pindah kepada pembahasan haflatul imtihan wal ikhtibar. Jadi nanti ini pembahasan Sayyid Muhammad sudah 40 menit. Jadi nanti ikhtibar imtihan kita bahas 2 jam setengah. Ongguan. Siap. Sampai jam tung. Kol 2. Selancang tung sibung kol 2. Haflah artinya adalah perkumpulan. Al-imtihan artinya adalah ujian. Awil ikhtibar, ikhtibar sama ujian. Setiap pondok pesantren, setiap madrasah di akhir tahun biasanya ada peringatan haflatul imtihan awil ikhtibar. Perkumpulannya ujian, perkumpulannya ulangan. Maksudnya apa? Anak didik kita kalau di akhir tahun pasti ada ujian. Betul apa betul? Ada ulangan, betul apa betul? Dengan ujian, dengan diuji, maka kita tahu kualitas anak didik kita. Kalau yang menghafalkan Al-Quran, kita tahu ini sudah dakik, hafalannya sudah itqon. Apa itqon itu? Mantep. Karena menghafal Quran itu gak gampang. Quran itu ayatnya banyak yang serupa. Makanya kalau tidak begitu hafal, nanti hafalnya tuh malah kemana-mana. Saya pernah ngajar insya imla, saya bilang ke anak-anak, anak-anak silahkan tulis surah Al-Asr. Ada yang tanya, wal asri tat? Ya, wal asri. Ada satu anak yang menulis seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat. Wa amilus salihat falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysallahu damma saya tulis je. Kenapa kok demikian? Quran itu ayatnya banyak yang sama. Jadi untuk mengetahui ini dakik atau tidak, ini itkon atau tidak, perlu diulang, perlu diuji. Makanya baca Yasin pun itu kalau gak begitu hafal, biasanya Yasinnya cuma setengah langsung selesai. Banyak matur nih gara-gara corona ki bulan Syawal nih. Saare mate ko peto kiai tak nutut magi beni kiai mimpin Yasin tak pati hafal bah negu emik lebur. Jadi kan Yasin, di Yasin itu wa ayatun saja ada 3. Kalimat mubin ada 7. Makanya kalau tidak itqon hafalannya bisa kemana-mana. Aslinya yang mau dibaca Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard. Berhubung tak pati hafal. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Sadaqallahul adzim. Ibu dia nyampit cocok. Kening pemimpin boleh menjadi lekas ngakan ya kok. Kan gitu. Ya lah terjadi macam. Makanya saya sering sarankan kalau tidak begitu hafal Yasin, kita ke kuburan orang tua, gak usah diterusin daripada nanti rusak.
Yasinnya saja diulang-ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, 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 Yasin. Cang bapang dibaca entah apa kaki cong colong itu. Di tempo kita terus aki salbut anggot ani keboi di boleh terus aki butuh. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi. Jangan macam-macam. Quran itu banyak ayat yang sama. Makanya dulu ada santri bulan Ramadan bermain ke rumah calon mertua. Berhubung calon menantu santri, akhirnya dijadikan imam tarawih. Lebur salbutan ben bula. Dia ada salba ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina. Lalu dia lupa lanjutannya apa. Mau dirubah ke ayat yang lain, takut ketahuan dia tidak hafal karena santri. Akhirnya dia berusaha untuk meneruskan dan mengingat-ingat, tapi tak engak-engak dia. Illalladzina illalladzina illa illalladzina. Mbah ibu dia ngocak jong 5 menit illa to jong semua dia bajang TV belakasan. Berhubung santri seyo todus terus hakiki ya. Illalladzina illalladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ibu di amin dukale na cok. Lah makanya di akhir tahun ada ujian. Akhirnya anak-anak yang hafal, anak-anak coba diteruskan. Innalil muttaqina mafaza. Lalu diteruskan innalil muttaqina mafazan hadaiqa wa a'naban wa kawa'ib atraban wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wa la kidzaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmani la yamlikuna minhu khitaba. Oh berarti apa nalah itkon, ampun mantap ketika sudah bisa meneruskan ayat dari tengah. Nah ini fungsinya diuji. Ketika diuji akhirnya tak guru itu tahu kualitasnya santri begini, ini kualitasnya seperti ini. Akhirnya ada yang dinaikkan kelas, ada yang tidak dinaikkan. Yang tidak naik kelas tidak usah protes. Kenapa? Karena kalau tidak dinaikkan kelas berarti guru sayang kepada anak yang tidak dinaikkan kelas. Orang bawa beban itu kalau 2 di bawah tidak maba, hahaha kok. Betul, kita tidak maba. Kalau tidak maba, kalau kata orang Indonesia tidak mampu, mun berdua tak mampu, cek tambahe tel. Jadi kalau tidak naik kelas bukan berarti didolimi, memang disesuaikan dengan kemampuan. Sama dengan bintang pelajar, ada yang dapat bintang, ada yang tidak dapat. Yang tidak dapat jangan kecil hati, bukan berarti jelek, bukan berarti nilainya jelek, tidak, karena bintang itu harus 1. Maka itu akhirnya tak mungkin sekelas bintang pelajar kapi, mun tak king guru nah. Kan nggak ada ya. Jadi terjadilah yang namanya filterisasi, penyaringan.
Dengan diuji, dengan ada ulangan, akhirnya tahu ini cocok untuk naik, ini cocok untuk tidak naik, untuk lebih memantapkan pelajarannya. Lah, ulangan ini, ujian ini, akhirnya diadakan perkumpulan setelahnya untuk doa bersama. Lah, perkumpulan setelah ujian itu dinamakan haflatul imtihan wal ikhtibar. Akhirnya diundanglah wali santri, diundanglah wali murid, akhirnya bersatu sebagaimana dinyatakan tadi oleh Bapak Wakil Bupati, terjalin silaturahim antar wali santri dengan kiai, antar masyarakat dengan lembaga pendidikan. Akhirnya Pak Apolong katimang ken nikah. Nikah hadir banyak nikah, demun belung ibu nikah. Benjang-benjangan nah. Nggih napa nggih? Tujuannya untuk mendoakan. Kita doakan bersama-sama. Mudah-mudahan anak didik kita yang ada di lembaga pendidikan nur ilahi oleh Allah, ilmunya diberi ilmu yang manfaat. Amin. Ilmunya barokah. Amin. Menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua dan guru. Amin. Menjadi anak yang bermanfaat kepada nusa dan bangsa. Amin. Allahumma. Kalau anak sudah menjadi anak yang baik, kalau anak sudah menjadi anak yang ilmunya manfaat, maka kebahagiaan pertama itu yang didapat oleh orang tua. Ring tua ni kesebekal bunga kiai make molang tak bu ambu melo sebudian sebunga ada mun anak bagus nih ke orang tua gak usah bintang pelajar, gak usah bintang tauladan. Sampean punya anak lalu menang lomba juara 1, panggilkan toh menang lomba juara tung kadari bunga embung saat cerita kata tangke seminggu tak mare harga pasar tang anak menang kena eko. Nggih. Entar ke acara ke arisan tang anak menang saat cerita anak ngetok je seminggu tatang kesingi dengan kita ke tak betah acabis ke kiai hadiri. Nggih kiai anak bunga lakar menang lomba ungku engki lakar juara tungungku engki lomba apa kiai lomba ngakan kerupuk. Anak nih kamun anak. Jadi kebahagiaannya kembali kepada kita. Makanya kita doakan bersama-sama mudah-mudahan menjadi anak yang ilmunya manfaat dan barokah. Amin. Allahumma. Amin. Allahumma. Cuman perlu diingat, mendoakan anak itu tidak cukup kita berkumpul pada kesempatan malam hari ini. Di rumah harus kita doakan. Selama 1 tahun anak sekolah di sini kiai yang menjaga. Anak dimondokkan di pondok pesantren Nur Ilahi, orang tua di rumah. Kita harus kerja sama dan sama-sama kerja. Apa kerja kita? Yang pertama ada usaha batin kepada Allah. Malam kita bangun tengah malam. Kalau tidak bisa bangun jam 3 malam, usahakan subuh bangun sebelum tarhim. Salatu wassalamu alaik. Itu masih belum subuh. Ya imam al-mujahidin, ya man nasra bikal muhaiminu laylan niltamanil tawan anamun yamu. Ini aku sepuluh kira. Dia tepatnya gue imsak. Lah kalau tarhim seperti itu, maka waktu subuh masih belum masuk, sampian sholat 2 rakaat. Namanya sholat sunat tahajud. Setelah tahajud, tarhim masih berlanjut. Wa ilal muntaha rufi'ata kariman wa sami'ta nida alaika salamu. Salat sunat 2 rakaat. Angkat kepala kita lalu niatkan usolli sunnatal hajati. Setelah sholat sunat hajat, kita memohon kepada Allah. Apa yang kita minta? Ya Allah, saya memohon kepadamu
anak-anak saya, anak-anak kami yang ada di Pondok Pesantren Nur Ilahi, jadikanlah hatinya futuh, terbuka, jadikanlah ilmunya manfaat dan barokah, jadikanlah anak-anak yang bermanfaat di dunia dan anak-anak yang selamat di akhirat. Kalau bisa pakai bahasa Arab, bahasa Arab. Allahumma ja'alna wa ahla baitina wa dhurriyyatina min ahli tuqa wal ifaf wal ghina wal maut ala dinil islam wal iman wa ahli ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa ahli dhair. Kalau bisa bahasa Arab, gak bisa bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, saya memohon kepadamu, gak apa-apa pakai bahasa Indonesia. Are Madura asli tak tahu cak, bahasa tak tahu cak Madura pada Allah abdi nanyo onda ajunan tuan potra kaula sebadai Pondok Nur Ilahi pabuka aki aten apa kempang aki ilmu masuk patetiaki nak foto solihin ban solihat tak tahu apa cerita tak tahu apa saja apa selo papa dari nyandar bunte mudalang kerja pamireng kocana malah itu mobil mereka cerita tu apa sekali paham kah ya Allah. Anak lemak pangeran billahi yang melengkapi pangeran. Pebecek pangeran pebecek. Nomor 2 cuma tu orang pangeran. Sengak le. Acan malaikat cek encan tu sace tak kaya kok. Kalau tak apa saja apa saja ki beri sengak le benar akan tegam aja dengar ya. Ya karimal akhlaq. Sholat 1 rakaat niatkan sholat witir kalau bukan di bulan Ramadan. Kalau di Ramadan kan sudah witir tadi, maka tidak usah witir lagi. Asli namun sesunat witir itu nanti setelah sholat terakhir jadi sholat penutup. Tapi mun tak ikalaku gelak ketika tarawih dekian tak kira apa aja yang kelopai. Karena mun deki ni tak kira tahajud tahanyut. Cak mun siang tak oleh. Tak ngalak malam. Agak makanya aku mikir pikiran dia. Aku lah mangkat ni ke malam mari magrib langsung pengajian daerah Sampang. Tadi malam berangkat ba'dal maghrib apukah mangkat ke Sampang. Dari Sampang langsung menuju Juanda nyampe jam 6. Jam 8 langsung naik pesawat nyampe sini jam 5. Besok pagi dari sini jam 9 nyampe rumah, nyampe Juanda Surabaya insyaallah sekitar jam 5. Buka puasa langsung pengajian. Dupak ke rumah pol telok malam. Aja tu untungan mun pah anang ngiding tak melo kambung dia. Mun pah dia tok san dia alek tangan nak bila. Tapi saya besar hati. Tadi Kiai hadiri berdoa mudah-mudahan Kiai Khalil Yasin bukan pertama kalinya tapi bisa sering ke Ketapang itu. Alhamdulillah macam berdarpan dengan insyaallah kalau yang namin ini insyaallah tiap bulan Kiai bisa. Ini pakai tak berteratin kalau semua bolong body didik gimana? Kalau orang tua sudah mendoakan, insya Allah anak ini kebekal saya. Terutama ibu, sampean banyak doa. Sering saya ulang. Kenapa kok harus ibu? 9 bulan ada di kandungan ibu. 5 bulan minum darah ibu melalui buser. Uning buser sampean. Ya. Iya buser sekanuan. Buser je sedaluman boleh. 2 tahun minum air susu ibu. Yang hamil ibu. Yang melahirkan ibu. Yang menyusui su'ubatil hamli, su'ubatil wilada, su'ubatil radha'ah, melarata ngandung, sosana rembi, melarata nyusweh, itu cuma ibu. Makanya doa ibu itu kadu'ain nabi li ummatihi. Doa ibu kepada anak bagaikan doa nabi kepada umatnya. Tidak ada hijab, tidak ada penghalang dari Allah. Karena telok musakkot, telok melaratnya ke bapak tak terasa, mbuk saya terasa. Bu, ngandung ni ke melarat napa tak melarat? Berat napa tak berat? Rembik ni kesakit napa tak sakit, nyeksa napa tak nyeksa, cerah napa punten. Lah ibu ni dah iya kok. Berat apa njo? Berat. Sakit apa njo? Sakit. Cerah apa njo? Hihi kok.
Entong tak cerdas mun pah cerdas sembian ada orang. Bahkan oleh nadi midi kafir ya. Angki. Tapi justru karena ibu tiga musyaqqah oleh Allah, derajat ibu diangkat 3 kali lebih mulia dari bapak kalau dipandang dari sisi anak. Ibu, kaulah wanita yang derajatmu 3 tingkat dibanding kau mengandung. Ngandung boleh, rembi boleh, tak remare sampai mati. Doa bu ya, sama anaknya doa. Makanya di Mekah itu ada ulama namanya Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sudais. Abdurrahman As-Sudais ini adalah imamnya Masjidil Haram. Bahkan sekarang ngajinya Abdurrahman As-Sudais itu banyak ditiru oleh semua belahan dunia. Bukan cuma hafal saja Abdurrahman As-Sudais. Abdurrahman As-Sudais itu kalau sudah baca Al-Quran, kalau ayatnya ayat akhirat, dia berhenti nangis dulu. Makanya coba sampean perhatikan, kalau dia jadi imam tarawih yang dibaca masalah akhirat pasti nangis. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nangis Abdurrahman As-Sudais. Makmum yang paham nangis. Dari Syria nangis, dari Yaman nangis, dari Mesir nangis, dari Sukaharja kaja sih nangis. Itu patu desa. Ini nangis kayak soko kening itu ring celeng lagi. Nangis kayak makna lain. Ya. Sampean coba perhatikan, pasti Abdurrahman As-Sudais yang sering disetel, yang sering kita dengarkan di masjid-masjid, Abdurrahman As-Sudais nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. Badan apa tak ada? Ialah unggul lekas mereka. Ini Abdurrahman As-Sudais kok bisa jadi imam Mekah? Dulu ketika Abdurrahman As-Sudais masih anak-anak, di rumahnya Abdurrahman As-Sudais itu ada jamuan makanan, ada tamu istimewa. Masak lah sehari sama enam ring sepon, dengan tamu istimewa ini. Ada tamu kehormatan. Jadi semua hidangan disiapkan untuk menyambut tamu ini. Semua hidangan dikeluarkan, tinggal menunggu datangnya tamu. Abdurrahman As-Sudais mengambil pasir, lalu semua makanan diberi pasir sama Abdurrahman As-Sudais. Dengan perasaan marah ibunya keluar dari rumah. Di mana kamu Sudais? Lu kamu kok seperti itu? Saya doakan nak, mudah-mudahan kamu menjadi imamnya umat Islam di seluruh dunia. Dalam keadaan hati kecewa, dalam keadaan marah, yang dikeluarkan oleh ibunya tetap sebuah kebaikan, dikabulkan oleh Allah. Mungkin ben sampean coba bah anang lanyalah. Popan tekae kok. Pepel ka keje cok opo. Macam pepelong ku ana. Nggih napa nggih? Loh, di Yaman itu anak umur 15 tahun itu rata-rata sudah mimpi bertemu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya di Yaman itu dinyatakan sebagai negara 1000 wali. Di Yaman itu apalagi ulama
orang yang jual kopiah, orang yang jual sabun, itu banyak wali-wali mastur, wali yang tidak diketahui orang banyak. Kenapa? Rahasianya ada pada ibunya. Ibu orang-orang Yaman kalau mau menidurkan anaknya, itu yang dibaca pasti baginda Rasul. Muhammadun basharun wa laysa kal bashari bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari. Dari seorang ibu yang dibacakan ke anak itu adalah Muhammad, Muhammad, Muhammad. Ketika selalu Muhammad yang dibacakan, akhirnya Muhammad itu masuk kepada alam bawah sadar anak, sehingga 15 tahun di Yaman itu rata-rata sudah bermimpi bertemu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketapang kayung, alhamdulillah, amin pekia. Keng benih kanjing Nabi apsaap. Harapa? Cek mun tedung ai kantun ke benih kanjing Nabi saya baca aki je rengkong. Tedung nak tedung bau. Ulan anang tak lum tedung embang ngepukok gelum sarung bau. Jak dengan anang takut marketek ngide kapan anang ngide embung saya baung bi ipang je. Tak ada apa de baung je. Kita heran absa-ab sih keluar. Oleh karena itu doakan yang baik-baik ibu. Insya Allah kalau didoakan yang baik-baik anak kita akan menjadi anak-anak yang solih dan solihah. Amin Allahumma. Terus selain kita bekerja sama dan sama-sama kerja dengan para kiai mengajar, kiai berusaha di madrasah, kita di rumah juga sama-sama bertugas. Yang pertama tugas batin, yaitu dengan cara doa. Ada tugas zahir, menjaga anak kita, dijaga anaknya. Kalau mau berangkat sekolah tanya aki, beri masuk enjak nak kakek oleh nak apa, tulis nak kemah, itu dijaga. Karena kalau di Madura, saya gak tahu kalau di Ketapang Kayung, kalau di Madura kebanyakan anak sekolah yang penting sudah berangkat ke madrasah, pulang gak dijaga, gak ditanya, sehingga anak-anak yang penting berangkat, nulis gak nulis bukan urusan, sehingga anak itu berangkat saja, nyampe sekolah gak nulis karena sama orang tua tidak diperhatikan. Mangkata ke sekolahan tak kelampian tibi, tak sarung sama sang tibi. Di Madura seperti itu. Jadi ketika amang kata dama bu kelampi ban sarung nyari tibi cong lumari jeng kok repot. Wadah solongkar kapi lumari atal-talan. Kocana saya pasang tebak ke kocana bapak. Kapan dipasang nyelem ban pengkopeng kapi. Cela kocara aja sarung masang tibi. Cela nak kenakin umur 5 tahun sarungan tibi. Kan tak tahu. Apple coat pah ikulung ke atas. Ajalan pulang lorga ikulung ke atasan. Depak ke sekolahan lorga ikulung ke atasan boleh. Kapan masuk kari gulung nebri baba dak apa nasa gande deh. Kari telok dal gande baba deh. Cak gila anak kakek deh. Oleh karena itu dijaga. Sehingga kalau di madrasah dijaga oleh kiai, di rumah dijaga oleh orang tua, ada usaha batin, bermunajat, berdoa kepada Allah. Insya Allah anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang gampang futuh, terbuka hatinya, ilmunya barokah dan manfaat. Mudah-mudahan anak-anak kita yang ada di lembaga pondok pesantren Nur Ilahi demikian adanya. Amin Allahumma. Ada infak. Ya pun neka beda majalana kerdus untuk pembangunan pondok pesantren. Jadi nanti ada kerdus, kula sambil maca as-sholawat, sampian kerdus deki eba jalanah. Se andi PC nyabe, selo andi autang. Setandi tak nyabe, yenten se andi masang setandi tak napa. Dan panitia sediakan uang kecil, uang 1.000, 2.000, takut punya uang 10.000 mau masang 1.000. Jadi susu sangang ibu. Mana panitianya kerdusnya mana? Tare sambil berjalan kula sambil maca sholawat nggih. Salatullah salamullah dawam ala nabi khairi syafi'ina salatullah salamullah dawam ala nabi khairil mursalin salatullah salamullah dawam ala nabi khairi syafi'ina
Salatullah atas ajunan Gusti Nabi sejak muljaan kaulah asyakor daka pangiran ngakungi nabi akati ajunan salatullah salamullah dawam ala nabi khairil mursalin salatullah salamullah dawam ala nabi khairi syafi'ina eka dinto bada perkompolan sapalaan acara imtihan keng nyupre rahmat dari pangeran terngarap syafaat dari ajunan salatullah salamullah dawam ala nabi khairil mursalin salatullah salamullah dawam ala nabi khairi syafi'ina malal mantar olliya balsan amin iswarka nung senengan amin ngulati zat Gusti pangeran terbisa cabis dapat ajunan salatullah salamullah dawam ala nabi khairil mursalin salatullah salamullah dawam ala nabi khairi syafi'ina Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillah lampak berarti pan kerdus aja lentah nengai pasang kapi gitu buru tahu apa nyabak apa ngalak saya dalam tak tahu senyumpang menteri terima cak amin kapi mun tak beri punten sampian ni kata usaha masang amal ken hadir mungkin ni kalau nyumbang paling raja tinggi sumbangan terbesar sampian hadir pada malam hari ini adalah sumbangan terbesar saya meskipun jauh-jauh dari Jawa Timur ke Kalimantan tapi tidak ada yang hadir gagal pengajian malam hari ini nggih terok siap kapi sound system sudah bagus yang ada saya hadir masa gula pidato benterok jadi dengan gula beres hadirin hadirat muslimin dan muslimat yang tidak terlihat itu murbah ngucap absa apa jadi hadirnya sampean sudah sumbangan terbesar lebih-lebih orangnya hadir dan juga nyumbang mudah-mudahan sumbangannya diterima Allah diberi balasan dengan balasan dunia dan balasan akhirat amin Allahumma demikian yang bisa kami sampaikan meskipun dengan bahasa yang tidak tersusun rapi tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa diambil kesimpulan yang pertama bahwa kita pada malam hari ini berkumpul dalam acara imtihan
maksud dan tujuan adalah mendoakan anak-anak kita yang sudah melewati proses imtihan, proses ujian oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ilmu yang ilmunya itu barokah dan manfaat. Dengan artian ilmunya bisa menjadi membawa ketakwaan kepada Allah, menjadi jalan selamat dunia akhirat. Amin Allahumma. Namun kita berdoa tentu tidak cukup di tempat pada malam hari ini. Kita harus tetap berdoa di setiap malam kita ketika kita terbangun, di setiap selesai sholat kita ketika kita berdoa kepada Allah. Sebut anak-anak kita memohon kepada Allah. Insya Allah ilmu yang diberikan, ilmu yang diajarkan, ilmu yang telah menjadi pengetahuan atau yang sudah diketahui oleh anak-anak kita akan menjadi ilmu yang manfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma. Bila ada benar dari yang saya sampaikan, kebenaran hanyalah mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada yang salah dari yang saya sampaikan, maka kesalahan itu muncul dari kedhaifan, muncul dari kebodohan Khadir Yasin pribadi. Mohon maaf yang tiada batas. Ajunan bola. Ngereng pak tutup kalau bentuk maklem majlis kadin to barokah. Alhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت ورحمة عند الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم اختمنا بحسن الخاتمة ولا تختمنا بسوء الخاتمة واجعل آخر كلامنا عند موتنا من قول لا إله إلا الله اللهم اجعلنا وجميع الحاضرين وطلابات نور إلهي اللهم اجعلنا وإياهم من أهل التقى والإفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان وأهل العلم والخير وأهل القرآن ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر وأهل الضير إنك على كل شيء قدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين صلى الله ربنا وعلى آله walhamdulillahi rabbil alamin. Bila ada kaca pecah jangan disimpan di lemari besi, bila ada kata-kata yang salah jangan dilaporkan sama Pak Polisi. Buah durian, buah kedongdong, cukup sekian dong. Burung beok, burung gagak, burung cendrawan, burung cendrawasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.